Pandanmulyo ID. Suara kita ini akan menentukan nasib bangsa. Benar-benar berupaya untuk memberikan informasi dan sosialisasi bahkan Selamat sore pemirsa, kali ini kita akan melakukan podcast dan kebetulan ini sebagai ajang atau podcast kita yang pertama. Dan ini perkenalkan juga, ini adalah podcast Pandanmulyo ID yang merupakan podcast yang dikasai oleh teman-teman atau pemuda-pemuda lokal di desa Pandanmulyo. Nah, podcast ini terdiri dari beberapa tim dalam upaya untuk mendobrak kemajuan desa, ingin menjadikan desa itu sebagai subjek, bukan lagi objek eksploitasi. Jadi ini adalah podcast pertama kali kita, podcast perdana, dan pada sore kali ini kita mengundang tamu yang spesial, tamu yang istimewa dengan tema sosialisasi PPS. Berhubung ini kita kan lagi di tahun-tahun politik, jadi ini isu yang sangat hangat untuk kita perbincangkan pada sore hari ini. Mas Zainul. Selamat sore. Ini adalah Ketua PPS di Desa Pandanmulyo, dan sesuai dengan tim investigasi kita bahwasanya beliau ini adalah PPS senior yang ada di Desa Pandanmulyo. Kebetulan pada sore hari ini beliau berkenan untuk hadir, untuk kita gali informasi, untuk kita sharing pengalaman, untuk kita perlu menyampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Pandanmulyo, agar tidak golput untuk menuju pemilu 2024. Jadi seperti itu. Tema yang kita perbincangkan kali ini sosialisasi PPS, Mas Zainul. Ya. Jadi menurut jenengan, ini masyarakat atau teman-teman juga perlu tahu apa itu arti dari PPS atau kepanjangan dari PPS. Ya, baik. PPS itu sendiri adalah panitia pemungutan suara. Jadi di mana ada kegiatan pasti ada penyelenggaranya, dan kegiatan pemilu tahun 2024 ini panitia desa itu namanya PPS. Oh gitu. Panitia pemungutan suara. Setelah PPK yang ada di tingkat kecamatan berlanjut ke KPU yang ada di tingkat kabupaten. Oh, jadi berjenjang gitu ya? Ya. Jadi PPS di tingkat desa dan kecamatan PPK, tingkat kabupaten, KPU. Jadi sampai ke pusat ya. Kemudian apa kira-kira fungsi dan tugasnya PPS di lingkup desa ini? Maksudnya tugas pokoknya itu untuk selain untuk menjaring suara atau untuk memobilisasi suara, itu apa kira-kira tugas yang lain? Tugas PPS sebagai penyelenggara ya tentunya harus bisa membuat kegiatan ini menjadi sukses. Jadi panitia pemungutan suara terlebih di pemilu tahun 2024 ini tugasnya adalah mensukseskan pemilu tahun 2024. Mengenai tahapan-tahapan itu sudah ada tahapan-tahapan tersendiri, sudah ada schedule atau jadwalnya dari tugas-tugas PPS. Apa aja itu tahapan-tahapannya? Mulai awal kerja dari PPS itu PPS mendapatkan tugas untuk menjadikan daftar pemilih yang namanya DP4, daftar penduduk potensial pemilu, itu menjadi DPS, daftar pemilih sementara. Jadi sekian orang yang ada di DP4 itu dikerucutkan atau akan ada penambahan pemilih baru itu menjadi DPS, daftar pemilih sementara. Itu tahapannya berarti untuk pendaftaran pendataan terkait daftar pemilih sementara sampai daftar pemilih sampai daftar pemilih tetap. Ada berapa tahapan itu? Ada kurang lebih 4 tahapan. Jadi tahapan DP4 menuju DPS itu ada kadang DPS HP hasil pemutakhiran, DPS HP 2 atau bila dibutuhkan, kemudian langsung jadi DPT, daftar pemilih tetap. Ya, itu. Kira-kira itu ada berapa daftar penduduk yang
Nah, yang sementara ini yang ditetapkan untuk yang bakal mencoblos di tahun 2004 untuk di Desa Padan Mulyo ini Mas Inul. Ada berapa DPT? Kalau DPT-nya sejumlah 4.089. Oh, 4.000 ya. 4.088. Lumayan banyak sekali. Kurang lebih 4.000-an. Itu dari awal dari sekian ribu 4.092 menjadi 4.089. 4.000-an ya. Jadi penduduk Padan Mulyo mulai 1 RT 1 sampai RT 38 ya. 30 Sampai 30 ya. Itu ada 4.000. Nah, ini berarti jenengan resmi dilantik dan menjadi sudah disumpah ya untuk netral, untuk tidak ada tendensi lain dari pihak-pihak yang di luar itu. Berarti jenengan pernah disumpah dan dilantik ya. Kira-kira pelantikannya itu sejak kapan Mas? Dan kontraknya itu kapan? Maksudnya kontrak kerjanya. Dan perkiraan kan misalnya ini dengar-dengar bakal ada dua putaran ya. Jadi kontraknya perkiraan sampai kapan dan dilantiknya itu kapan? Kurang lebih 14 bulan. Cukup panjang sekali. Iya, cukup panjang sekali. Jadi nanti untuk tahun depan bisa regenerasi lagi untuk panitia pemungutan suara. Iya, harus. Lah perkiraan itu timnya siapa aja untuk tahun sekarang? Untuk di tahun 2024 ini ada 3 BPS dan ada 3 sekretariat. Yang 3 BPS itu saya sebagai ketua Zainul Arifin. Yang kedua ada Nina Nuramilia sebagai operator data, dan ada juga Mbak Sri Pujiastuti sebagai keuangan. Dan di sekretariat ada Pak Junaidi selaku dia juga sekretaris desa Pak Cari ya. Yang kedua ada Mas Ferry Sudrajat yang divisi data, ada juga Mas Faris Febrianto ada divisi keuangan. Jadi udah ada tugasnya masing-masing ya, untuk divisi keuangan, operasional itu udah ada tugasnya masing-masing ya. Dan untuk BPS sekretariatan itu memang membantu dari BPS ini penghubung kepada pemerintahan desa. Oh gitu. Jadi ada BPS sekretariatan, ada BPS yang utuh ya. Apa bahasanya itu? BPS resmi. BPS. Ada Semuanya namanya BPS. Cuman panitia pemungutan suara dan sekretariat pemungutan suara. Oh, gitu. Oke. Jadi ini jenengan kan sudah pengalaman di bidang pemungutan suara ini udah mengalami buana dan sudah lama. Wah, kalau yang pengalaman ini kira-kira bisa ngomong nih. Bisa diceritakan pengalamannya mulai dari awal itu jenengan awalnya daftar itu gara-gara didorong atau ingin berpartisipasi di desa atau seperti apa, sehingga sudah berapa lama jenengan berkecimpung di sini kan? Mungkin bisa diceritakan pengalamannya untuk menggugah semangatnya teman-teman juga di desa. Ini pertanyaannya cukup dalam sekali. Berarti boleh cerita dari awal ya? Iya, boleh. Cerita kayak dongeng si Komo ya. Ya, baik dari awal itu saya mulai berkecimpung di dunia kepemiluan itu tahun kalau nggak salah tahun 2013-2014. Masa itu saya menjadi KPPS di tingkat dusun Kaligoro. Kebetulan pas waktu itu di TPS 3. Kemudian saya mungkin ada salah satu PPS, waktu itu PPS saya dulu Bapak Suyitno. Nah, mungkin Bapak Suyitno menginginkan saya untuk diajak kerjasama dengan BPS. Akhirnya saya ditawari untuk mendaftar di BPS. Tahun berapa itu? Saat itu saya tahun 2015 ya sudah mendaftar sebagai BPS, dan waktu itu saya dijadikan operator data, untuk pengalaman di operator data yang pertama itu seperti itu. Kemudian tahun 2018 berikutnya saya juga menjadi BPS, masih sudah menjadi ketua ya. Teman-teman saya bergantian. Kemudian di tahun
2019 ada lagi dunia kepemiluan lagi ya, saya mendaftar lagi ya, alhamdulillah saya diterima lagi. Seperti itu teman-teman saya ada tambahan teman saya, boleh disebut ini Pak ya. Nah, waktu itu teman saya ada Mas Fauzi Nadim di bagian data dan kemudian di bagian sesi keuangan tetap Mbak Sri Pujiastuti. Di tingkat kesekretariatannya? Di tingkat kesekretariatan waktu itu tetap ada Pak Junaidi Abdillah sebagai sekretaris desa Pak Caleg. Kemudian ada Mas Saiful Mila. Oh iya, ada alumni ini, alumni BPS ini reuni, dalam rangka reuni. Saya yakin sampai juga banyak pengalaman di tentang pemilu karena juga pernah menjadi salah satu anggota. Ya. Kemudian juga ada Mas Faris Febrianto. Ya. Oh iya, kalau boleh tahu tadi kenapa Mas Jenur kok dalam tim BPS itu harus ada dari unsur desa atau caleg lah, itu kira-kira apakah ada aturan tersendiri ataukah harus memang terlibat unsur dari pemerintahan desa? Sebenarnya tidak ada aturan yang baku ya untuk mengenai panitia pemungutan suara harus dari pemerintahan atau seperti apa. Yang jelas untuk memudahkan saja. Nah, banyak desa-desa lain di Kecamatan Tajinan ini yang notabene dari PPS Sekretariatan itu adalah orang-orang perangkat desa. Oh gitu. Dan kebetulan di Pananmulyo ada 2 orang yang dari unsur luar pemerintahan. Jadi dibolehkan, boleh saja. Yang penting kolaborasi tingkat kerjasamanya itu kelak akhirnya mau nggak mau sukses itu adalah dambaan sebagai seorang penyelenggara pemilu. Terus dilanjut sekarang ya 2023 mau menjelang Pilpres 2024 menjadi panitia lagi sebagai ketua juga menjadi sekarang. Luar biasa pengalamannya ini ya. Nah kira-kira dengan sederet pengalaman seperti itu apa hambatan yang Mas Zainul temui, hambatan ataupun kendala ketika menjalani prosesi pemilihan panitia menjadi panitia pemungutan suara ini Mas? Hambatan dan tantangan lah kira-kira menjadi ibrah bagi kita atau uswah ataupun contoh sehingga nanti kedepannya biar jadi pengalaman untuk pemuda-pemuda di desa Pananmulyo ini Mas. Ya, kalau hambatan sih kayaknya nggak begitu banyak ya. Cuman yang namanya kegiatan itu pasti ada kendala, pasti ada hambatan. Hambatan yang mungkin kalau dari luar bisa menjadi contoh. Mungkin di masa-masa kampanye itu kadang-kadang walaupun kita itu sebagai penyelenggara itu bukan menjadi tanggung jawab kita. Tanggung jawabnya adalah Bawaslu ya. Kalau di tingkat desa, nah tadi lupa ya belum disinggung ya. Ada PKD. Ada apa aja lagi? Unsur-unsur yang terlibat dalam pemilihan ini selain BPS. Ada pengawas, PKD. Apa namanya itu? PKD. Pengawas Kelurahan desa gitu ya. PKD. Pengawas kelurahan desa. Itu yang sebagai pengawas gitu dari pihak penyelenggara seperti BPS. Jadi apapun yang terjadi kendala atau yang menjadikan tidak pantas atau tidak sesuai dengan aturan itu PKD yang bisa menyelesaikan dari tingkat kecamatan Bawaslu ya, seperti itu. Itu juga menjadi kendala bahwa sebagai penyelenggara kadang-kadang kita juga harus bisa merapikan, harus bisa mensosialisasikan bagaimana harusnya kampanye yang benar seperti itu. Kalau dari dalam kendala yang dari dalam itu PPS ini sering menjadikan kevalidan data ya, berusaha untuk memvalidkan data. Kadang-kadang sudah divalidkan, yang meninggal sudah di TMS kan. Kadang-kadang nanti sebelum menjelang daftar pemilih tetap muncul lagi nama-nama itu. Nah, kendala seperti itu PPS harus bisa men-TMS-kan lagi. Mau nggak mau kita harus bisa men-TMS-kan lagi.
Jadi sangat ribet sekali ya itu ya. Iya. Jadi ada 4.000 data untuk mulai dari awal dikawal data itu ya. Dari kisaran 4.000 data itu mana yang pindah, mana yang meninggal, mana yang Betul. datang baru. Iya, Itu iya. terus dikawal terus ya. Hmm. Makanya tadi ada berapa tahapan, ada 4 tahapan ya. Sampai penduduk itu menjadi pemilih tetap ya dalam Pemilih 4 tetap. tahapan. Kira-kira Jadi itu udah disosialisasikan Mas Jeno? sudah. Setiap kali kita memproses data itu kita juga selalu mengadakan pleno, rapat pleno terbuka yang kita undang ya para peserta pemilu, khususnya para ketua-ketua partai yang ada di Desa Pananmulyo, yang ada di desa ini berapa orang itu harus kita undang, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintahan desa, Babinsa, Babinsa Timas itu kita undang. Walaupun yang kita plenokan itu hanya perubahannya hanya sedikit, katakan dari 4.096 menjadi ada tambahan pemilih baru 2 menjadi 4.098 ya, seperti itu wajib pleno karena tahapan-tahapan dari DPS menuju DPSHP menuju lagi ke DPT itu harus memang tahapannya harus ada plenonya, memang harus sih. Ya memang berat sekali ya tugasnya panitia pemungutan suara ini. Selain untuk pengawalan data juga dituntut untuk netral. Nah tadi kan jangan menyinggung juga ketika tahapan kampanye itu kan pasti banyak elemen-elemen atau partai-partai yang ingin merapatkan barisan, itu kan menjadi tanggung jawab ataupun tantangan yang besar banget bagi BPS ya untuk bersikap netral di tengah-tengah. Ya, harus integritas lah. Kalau Integritasnya kita harus bilang di- satu ya satu, bilang A ya A. Ya, Gitu. Nggak boleh menunjukkan salah satu paslon atau bagaimana, itu nggak boleh. Betul. Ini silakan diminum Oh, iya. sambil santai-santai. Iya, kan? Pak. Kalau boleh tahu Mas Zainul, Mm-mm. ini jaringan kan di bawah naungan KPU. Apa Ya. kira-kira jargonnya KPU itu sendiri? KPU ya, kalau sekarang ini KPU melayani ya seperti itu Oh, ya. gitu. Dengan azas yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Luar biasa. Itu KPU jargonnya melayani KPU. ya, jadi Jujur jangan dan khawatir para pemilih ini, jangan khawatir nggak diberikan hak yang sesungguhnya. Jadi Betul. PPS Desa Pananmulyo ini berupaya untuk menjadikan para pemilih Desa Pananmulyo ini menjadi pemilih yang ideal. Ya, betul. Pemilih yang ideal itu adalah pemilih yang tidak diabaikan hak pilihnya. Oh, gitu. Nah, Ya. seperti itu. Jadi itu pemirsa, jangan sampai golput. Soalnya Ya. ini dilayani sepenuh hati untuk menuju ke Pilpres 2024. Nah, perkiraan itu Mas Jinul, kapan itu diselenggarakannya pemilihan umum di tahun 2024 ini? Pemilihan umum 2024 ini akan diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024. Oh, 2024 Februari ya. Jadi Ya. ada jangka berapa bulan? Dari Dari sekarang sekarang ini berapa? Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Ada kurang lebih 7 bulanan. 7 bulan, 6 bulan. jalan, 6 ya. bulan. Lalu tahapan-tahapan yang perlu kita tahu, maksudnya tahapan-tahapan pemilu itu apa aja? Biar masyarakat itu juga tahu untuk tahapan pertama sampai hari ini itu tahapannya apa aja selain penetapan BPS dan lain sebagainya, sosialisasi. Iya. Itu tahapannya apa aja? Kalau tahapan-tahapan sempat kita singgung dari tadi ya. Tahapan pertama DP4 menjadi DPS, DPS menjadi DPSHP, kemudian sekarang sudah menjadi DPT. Jadi Sekarang sudah DPT. sudah ditetapkan dan sudah diumumkan di tempat-tempat calon-calon tempat TPS. Jadi di sekitar rencana kita membuat TPS itu di mana. Karena maksimalnya di setiap TPS ini tidak boleh melebihi dari 300 pemilih. Jadi di Desa Pananmulyo ini ada terbagi 15 TPS yang menyebar di seluruh wilayah Desa Pananmulyo. Ada di Dusun Dawan, ada Dusun Kaligor, ada Dusun Jambu, ada Dusun Jambu Timur. Oke Mas Zainul, kita juga perlu tahu nih bakal calon atau balon di Pilpres 2024 ini siapa aja? Apakah cuman presiden doang atau dengan DPR-DPR yang lain? Kira-kira ini perlu kita sosialisasikan Oh ya, masyarakat ini.
Di tahun 2024 ini pemilu ini ada 5 surat suara, ada 5 pemilihan ya. Yang pertama ada pemilihan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Yang kedua ada DPD RI. Yang ketiga ada DPR RI. Yang keempat ada DPRD provinsi, dan yang terakhir ada DPRD kabupaten dan kota. Tentunya di kita ini adalah Kabupaten Malang. Oh, jadi ada 5 yang harus dipilih ya nanti. Yeah. Selain presiden juga ada DPR atau perwakilan dari rakyat gitu ya. Ada pemilih, ada calon eksekutif dan ada calon legislatif ya. Ya, betul. Nah, kira-kira siapa aja Mas Zainul yang sekarang lagi rame-ramenya calon presiden, dan kan belum penetapan ya? Iya, iya. Belum penetapan presiden ya, presiden dan wakil presiden. Itu sekarang siapa aja dan nanti waktu penetapannya itu kapan ini? Kalau waktu penetapan sih ada tanggal 14 Desember tahun 2023 ini. Itu penetapan bakal calon ya? Bakal calon. Mulai dari presiden sampai DPR ya? Iya, presiden, penetapan bakal calon. Kalau penetapan kursi itu ada waktunya sendiri, jadi tanggal 10 Februari tahun 2024 itu penetapan kursi-kursi ya. Oh, selisih 1 bulan, kurang Iya. 1 bulan ya antara Betul, penetapan betul. presiden sama Betul. DPR. Jadi nanti masyarakat ada waktu untuk memikirkan dan Iya. memilih siapa ya calon kita nanti ke Iya, depannya. betul. Ada waktu kisaran 2 bulanan ya. Setelah Ada. ditetapkan baru Iya, nanti 2024 di Februari itu pemilihan ya. Ya. Dari penyelenggara pemilu, termasuk di penyelenggara desa PPS, Oke. panitia pemungutan suara ini benar-benar berupaya untuk memberikan informasi atau sosialisasi, bahkan pendidikan cara memilih, karena amat sangat tidak etis dan tidak bermoral ya kalau kita itu mengharapkan partisipasi masyarakat yang maksimal tanpa kita harus memberikan pendidikan yang signifikan atau yang benar-benar benar-benar paham gitu kepada masyarakat ini tentunya. Jadi kita harus check in balance ya, artinya kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Betul. Sama itu mereka kita tuntut untuk memilih hak pilih mereka untuk memilih presiden dan perwakilan mereka di tingkat-tingkat kabupaten ataupun provinsi dan lain sebagainya. Betul. Dan masyarakat juga harus jangan tinggal diam. Masyarakat juga harus pintar-pintar mencari, memperkenalkan atau istilahnya mengenal calon-calon calon-calon peserta pemilu, baik dari visi misinya, baik dari peran aktifnya selama ini. Jadi harus bisa memastikan bahwa calon mana yang bisa menjadi wakil dari kita semua yang Betul itu teman-teman. Jadi kita jangan sampai golput, jangan sampai ada desas-desus yang jangan sampai salah pilih juga. Betul. Jangan sampai salah pilih ya. Oke. Kira-kira kapan itu Mas Zainul penetapan tempat dan berapa TPS yang bakal dijadikan lokasi untuk masyarakat datang ke situ untuk memenuhi hak pilihnya? Ada berapa TPS di Pandan Mulyo ini? Di Pandan Mulyo ini ada 15 TPS. 15 TPS. Karena di Pandan Mulyo ini ada 30 RT yang dimaksimalkan setiap TPS itu tidak boleh lebih dari 300 pemilih. Jadi kemarin dari 14 TPS karena ada restrukturisasi menjadi 15 TPS karena biar tidak di atas 300. Oh gitu. Pilihnya. 15 tempat pemungutan suara. Iya, betul. Dan menurut jenengan Ya. ini mengapa ya masyarakat ini harus perlu untuk memenuhi hak pilihnya? Apa pentingnya gitu loh Mas Zainul? Kalau menurut jenengan, sekaligus ini juga sebuah bentuk ajakan bagi masyarakat. Kenapa saya harus memilih? Alasan apa gitu loh? Yang pertama, kita sebagai pemilih ini harus memilih itu bagaimana? Kenapa gitu ya? Iya. Karena suara kita ini akan menentukan nasib bangsa. Oh, gitu. Jadi kita kurang satu aja, kita harapan dari teman-teman semua ini akan tidak berhasil kalau kurang dukungan dari banyaknya suara. Jadi yang jelas di Pandan Mulyo ini harus berupaya untuk tidak golput. Jadi semuanya harus berbondong-bondong ke TPS. Janji ya harus
Nah, sampai seperti itu BPS untuk menekankan kepada masyarakat, janji ya harus datang ke TPS, coblos pilihan Anda. Nah, saya harapkan dari Pandan Mulyo ini tingkat kehadirannya bisa 99%. Amin, amin, amin. Nah, itu masyarakat. Ya. Itu teman-teman diharapkan nanti hadir pada tanggal Nah, 14 betul. Februari Sampai 2024. nyoblos. Betul. Itu cara ataupun langkahnya gimana ketika nanti dia nggak terdaftar di dalam pemilihan atau enggak namanya itu enggak menjadi pendaftar pilih. Oh, iya, Itu iya. caranya gimana? Kalau memang benar-benar tidak masuk dalam DPT, itu masyarakat masih bisa memiliki hak pilih. Oh, masih ada Masih peluang bisa, ya. ada peluang. Jadi masyarakat datang membawa KTP ya. Betul. Nanti datangnya itu mencoblosnya di atas jam 12. Oh, Seperti itu. iya, iya. Ada kesempatan nyoblos di atas jam 12. Seperti itu aturannya memang itu. Aturannya memang seperti itu ya. Memang seperti itu. Jadi masih ada kesempatan. Masih ada Memang kesempatan. ketika nanti di daftar pemilih tetap itu nggak ada sudah dipasang di pos-pos ya. Iya. Jadi yang nggak ada di situ silakan menemui Mas Zainul ini untuk datang membawa KTP. Iya. Atau dikenal dengan Mas Ibluk ini. Kalau nggak kenal Mas Zainul, dikenal Mas Ibluk. Iya, iya, iya. Kita agak sedikit menggok ini ya. Iya, semuanya rata-rata punya julukan masing-masing, Iya. ada lakopnya masing-masing. Kalau orang-orang dulu kan atau lama-lama punya nama lakop atau punya nama pena. Nah ini Mas Zainul juga punya nama pena atau punya nama lakop. Iya, Kayak si iya. Bluk ya, gitu ya. Kira-kira bisa diceritakan Ini nama yang bisa menjadi terkenal atau nama yang bisa menjadi apa ini ya? Iya. Nama mengerucutkan sebuah nama ini Iya, ya. betul. Bisa diceritakan Mas Zainul, ini Ah. seringan. Kenapa awalnya kok tiba-tiba nama Zainul Arifin kok langsung dijuluki Iya. si Itu Bluk gitu? panggilan mulai dari saya waktu SD kelas 2 ini, Lama teman-teman kanak-kanak ya. Sampai sekarang ya. Iya. Karena panggilan Sibluk itu sebenarnya dari teman saya. Awalnya teman saya itu istilahnya mencari mainan untuk siapa tahu yang namanya kata-kata Mas Bulkejit ya. Jadi sebenarnya itu masjid cuman diplesetkan menjadi Mas Bulkejit supaya teman-temannya itu mencari kesulitan gitu loh. Intinya seperti itu. Jadi tengah-tengahnya sebuah kata itu pasti ada bluknya. Akhirnya lama-kelamaan semua teman-teman ini panggil di sana bluk, ada bluknya, panggil sana ada bluknya, ada panggil sana ada bluknya. Lah lama-kelamaan lambat laun yang dipanggil bluk itu hanya saya. Akhirnya menjadi namanya si bluk ya seperti itu. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Anda nyaman ya dengan panggilan itu, maksudnya senang dan nyaman dengan Iya, nama si kalau Bluk. di masa kecil kalau masalah nyaman nggak nyaman itu kita enjoy aja waktu kecilnya. Lama-kelamaan sudah terbiasa, jadi nggak terasa bahwa itu nyaman tidak nyamannya itu tidak terasa. Ya mudah-mudahan nama-nama panggilan ini menjadi nama yang membawa hoki ya. Oh iya, makanya langsung ada judul, ada warung kopi terbuat yang jenengan buat, Iya. dinamai Kopi Sibluk. Iya, betul. Produknya juga namanya Kopi Sibluk juga. Iya, kamu sibuk juga. Oh. Nah, Nunut Tenar Oh, loh. iya. Kenapa si Blue kok nggak pakai K, kok pakai Ik? Karena ini apa? Histori ya, apa kita ini sing horor ya pengen. Larangan gitu ya, Iya. namanya kali pakai K, bukan pakai X, bukan pakai K gitu ya. Pakai X. Ini ya kopinya Mas Ibnu. Iya, iya, yang ini. Ini yang dituang ini juga itu. Oh, malah ini. Ini dari top kopi. Oh iya Mas Ibnu, yang terakhir ini, yang terakhir. Pesan dan kesan Anda untuk diri sendiri, untuk tim BPS dan untuk masyarakat sebagai BPS itu seperti apa pesan dan kesan Anda? Ya, untuk bagaimana kita menjadi BPS itu syarat utamanya adalah benar-benar kita mempunyai jiwa yang integritas. Karena mau bagaimanapun penyelenggara itu harus benar-benar natural, ya tidak boleh memihak sana, tidak boleh memihak sini. Ya itu pesan-kesan dari BPS kepada seluruh masyarakat.
dan tentunya kepada semua satu tim sebagai penyelenggara ini, baik nanti setelah pembentukan KPPS dan sebagainya, kita semua harus menunjukkan bahwa kita netral. Dan pesan untuk masyarakat sendiri atau teman-teman yang ada di Desa Padanmulyo, gimana nanti ketika hari H dalam bentuk ajakan ataupun apa pesan? Tiap pemungutan suara Desa Padanmulyo, saya ini akan bersosialisasi terus. Jadi kepada masyarakat Desa Padanmulyo jangan kapok-kapok, jangan bosan-bosan bahwa PPS Desa Padanmulyo sering mendatangi di mana kegiatan-kegiatan panjenengan berkibar ya. Di sana PPS Padanmulyo akan selalu bersosialisasi, akan selalu memberikan keilmuan atau pendidikan kepada calon pemilih, kepada para pemilih, baik pemilih keluarga, pemilih perempuan, pemilih muda, pemilih marginal, pemilih di organisasi kepemudaan dan lain sebagainya, pemilih kemasyarakatan. Jadi di pemilu tahun 2024 ini ada yang namanya Soda Gembira. Jadi Soda Gembira, sosialisasi badan ad hoc bergerak bersama kegiatan masyarakat yang disingkat menjadi Soda Gembira, Sogem. Nah, Sogem seperti itu. Jadi sosialisasinya tidak membutuhkan biaya dan memang tidak ada anggaran untuk sosialisasi itu. Sogem. Jadi Sogem. Jadi sosialisasinya istilahnya nunut di setiap kegiatan yang ada di desa. Apa kebanyakan tadi? Sosialisasi tanpa sosialisasi badan ad hoc bergerak bersama kegiatan masyarakat. Oh gitu ya. So itu. PPK sangat kreatif untuk bukan PPK ini, KPU. Oh, KPU. KPU sangat kreatif. Pusat ya. KPU yang kreatif untuk membuat apa tadi istilahnya timeline ya, timeline KPU. Pokoknya melok pusat ya saya. Melok pusat. Derek pusat. Derek pusat. Aman. Kami mengharapkan kepada seluruh masyarakat yang ada di Desa Padanmulyo ini untuk berantusias dan berpartisipasi yang tinggi untuk datang ke TPS, sehingga PPS Panitia Pemungutan Suara Desa Padanmulyo dikatakan sukses dengan tingkat kehadiran yang 99%. Gitu. Ya, ini sudah cukup panjang lebar ya pembicaraan kita terkait sosialisasi PPS dan sosialisasi pemilihan umum 2024. Ini bisa kita akhiri terlebih dahulu, dan kesan terhadap masyarakat jangan sampai golput. Soalnya hak pilih jenengan, suara yang jenengan itu sangat berpengaruh dan sangat dibutuhkan untuk menentukan arah kemajuan bangsa dan negara kita. Jangan sampai ada desas-desus presiden ini sopo-sopo tetap aku yang ngarit ya. Jangan sampai ada seperti itu. Jangan sampai ada desas-desus seperti itu. Tetap aku jadi yang ingin-ingin, jangan sampai seperti itu. Soalnya siapa yang jadi presiden itu bakal menentukan kebijakan-kebijakan dan bakal menentukan arah kemajuan bangsa. Kita juga bakal menikmati dan merasakan kebijakan tersebut, kebijakan pertanian, perkembangan desa dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai golput istilahnya pada teman-teman. Ya, mungkin itu saja Mas Zainul. Ya. Bisa kita cukupkan podcast pada sore hari ini. Ya. Terima kasih sekali ini. Terima kasih. Berkenan untuk diundang. Sama-sama. Saya juga Padanmulyo. terima kasih dan bentuk apresiasi ini kepada media Padanmulyo yang sudah mengundang saya ini. Ya. Siap. Semoga kontennya menjadi lebih maju dan lebih yang hebat. paling penting bisa konsisten dan terus berkelanjutan. Ya, cukup sekian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaki 12, kaki 12, kaki 12, kaki 12.
Indonesia.